Sekarang kita coba profesionalnya kita kosongin, kita buat apa? Kita kosongin. Rankingnya masih ya jauh. Oke deh. Nah, yang perlu kita lanjutkan aja. Apa yang harus kita lakukan setelah kita melakukan inspeksi, ya posting inspeksi, kemudian kemarin kita buat bagaimana cara membuat link internal dan link eksternal, ya. Kemudian kita coba satu lagi, mungkin BPP sudah ya, atau belum nih BPP, BPP saya cek dulu. Oh, BPP malah belum diisi, belum ada BPP. Baik, nanti hari ini kita coba membuat, kita ulang lagi yang link-link, karena di sini masih banyak saya lihat belum pakai link, ya, masih banyak belum pakai link. Nah, sekarang kita coba materinya masuk ke eh, bagaimana cara membuat link. Link itu ada dua jenis ya. Link itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada namanya link internal, kemudian link eksternal, ya. Kemudian ada lagi, oh satu lagi namanya link anchor. Link anchor itu bisa eksternal, bisa internal. Kalau e-link anchor. Nah, kita coba salah satu produk kita ya. Nanti Bapak Ibu, untuk produk-produk yang sudah diposting, diminta tolong tetap dilakukan. Di sini kita cek. Nah, seperti ini ya. Nanti caranya gini, Bapak Ibu buka produknya sendiri, produk masing-masing. Kemudian nanti dari produk ini kita edit ya, kita edit. Kemudian kita tambahkan yang pertama selalu di depan sini kita menggunakan keyword ya. Di depan sini menggunakan keyword. Ya, contoh ini kan kita pakai neon box. Berarti di sini kita pakai keywordnya neon box. Nah, kemudian ini kita buat linknya link internal, ya. Link internalnya kemana? Boleh juga kita link ke diri diri dia sendiri. Diri dia sendiri itu apa? Yaitu dari judul ini kita kopikan, kita cari di sini, ya. Kita searching di sini, ya. Nah, ya. Ini tidak dikeluarkan kali ya. Tidak dikeluarkan, ditampilkan di home. Neon box. Jasa pembuatan neon box unggulan. Nah, terus di sini oh, ada beberapa yang menurut saya sih ada sedikit kurang ya. Kurangnya itu di mana? Di sini, di setiap judulnya dia tidak membuat nama kotanya. Ya, ini tidak membuat, harusnya kan dari kemarin apa yang dari pelajaran kita waktu posting produk, eh, nama produk itu harus ditambahkan dengan nama kotanya. Nah, artinya nanti kalau seandainya ada searching jasa pembuatan neon box di Jakarta atau di Bekasi atau di Depok, ini kalau modelnya seperti ini kita tidak akan ketemu, ya. Kita tidak akan ketemu karena apa? Eh, kita lebih cenderung harusnya main dibuat kota, kota ya minimal contoh kayak di Depok dibuat aja per kecamatan gitu, atau buat contoh seperti ini saya nggak tahu nih daerahnya daerah mana nih ya. Daerahnya kita lihat dulu ada nggak? Nah ini nggak ada daerahnya, jadi ini susah ketemunya di Google ini susah gitu. Nah kita ambil aja gini. Nah ini harusnya jasa pembuatan neon box unggulan
neon box di, gitu ya, di mana? Katakanlah di Depok. Harusnya seperti ini. Jadi ada kota di belakangnya. Kalaupun mau dibuat per kecamatan, ya kita buat aja di Beji, ya di Beji Depok gitu. Jadi Bejinya kecamatan, Depoknya kabupatennya atau kotanya. Jadi ini selalu ada ya, selalu ada. Nah itu penting karena apa? Kemungkinan besar mereka mengetikkan searching di Google itu menggunakan kata kota atau kata kecamatan atau kotanya sendiri. Nah kalau ini kan eh, menambahkan keywordnya biar lebih panjang. Nah, cuman kalau sudah ditambah seperti ini, artinya kan di sini kita Kamu merubah judul, ya. Di sini kita merubah judul otomatis. Kalau sudah merubah judul, mau tidak mau kita harus inspeksi, ya. Kita harus inspeksi ulang. Nah, cuman di sini daripada kita merubah ini lebih bagus, ya. Lebih bagusnya lagi kalau kita posting baru, karena kemungkinan besar apakah ini sudah diinspeksi atau belum. Kalau belum diinspeksi masih bisa kita rubah judulnya. Tapi kalau sudah diinspeksi sayang gitu. Lebih bagus kita buat kita tambahkan aja. Nah di sini saya lihat juga banyak yang nggak pakai kotak. Nah ini nggak pakai kotak. Karena kemarin dari contoh yang kita pelajari sebelumnya itu dibuat harus menggunakan kotak. Kota itu kota target marketingnya ya. Billboard ini dan teman-temannya, billboard eh, huruf timbul ya. Satu lagi apa? Neon box. Itu target marketingnya Jabodetabek. Jadi kita mainnya membuat judulnya menggunakan semua kota yang ada di Jabodetabek, Tangsel. Nah, itu yang kurang dan yang sudah kita posting. Jadi nanti minta tolong Bapak Ibu, kalau belum diinspeksi boleh kita ganti ya. Cuman nanti eh, saya lihat di sini. Nah, tapi kalau sudah diinspeksi eh, nggak usah diganti, tapi memang harus dibuat tambah baru, gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita mungkin kalau nggak salah saya udah pernah membuat materinya tentang internal, link internal dan link eksternal dan juga link anchor. Nah, kita coba buat baru tapi jangan yang ini harus ada kotanya. Mana yang ada kotanya? Kota. Nah, ini Tangerang. Ini di Depok ya, ini di Depok. Nah, ini kita pakai yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah punya postingan, nanti diambil salah satu postingannya ya. Diusahakan memang semuanya harus menggunakan itu. Ya, caranya edit, kemudian kita buat link internal. Ya, link internal itu seperti apa? Jadi kita membuat link ke dalam WSP kita sendiri, WSP yang ini jasa billboard. Nah, cuman ada syaratnya kita buat di sini. Nah, di sini kita buat eh, dalam paragraf pertama, judulnya itu apa? Kalimat atau kata pertama kita menggunakan keyword. Ya, keywordnya apa? Billboard. Ya. Nah, di sini kita buat langsung billboard. Jadi ini kita buat supaya itu kalimatnya nyambung. Nah, ini boleh. Nah, billboard ya, boleh kita buat gini. Billboard di luar di dunia pemasaran yang serba cepat dan digital banyak yang melakukan seperti belum meskipun ya nggak apa-apa masih nyambung lah.
Ya. Nah, kita asalkan ini, jadi nanti kita buat dulu link internalnya. Pertama yang harus kita lakukan adalah di blok keywordnya yang di depan sini, kemudian diklik link, ya. Kemudian URL-nya kemana? URL-nya kita masuk ke dalam billboard ini sendiri, ya. Kita linkkan ke dalam ini. Atau boleh juga kalau tahu linknya yang untuk ini, linknya kita kalau kita menggunakan link ini berarti eh, harga pembuatan billboard di Depok. Kita langsung masuk ke linknya aja nih. Nah ini dia. Nah, ini diklik. Nah ini ada linknya kan, linknya dia. Nah ini tinggal kita kopikan link ini, kemudian kita masuk ke sini, billboard yang pertama. Nah itu linkkan ke diri sendiri, ya. Kita klik link, baru masukkan ke URL. Nah link yang ada di sini tadi, ini kita kopikan, baru masukkan ke sini. Oke, dan dibuat huruf tebal. Nah, itu menggunakan link internal. Jadi membuat link ke dalam WSP itu sendiri. Yang kedua ada lagi namanya link eksternal, ya. Link eksternal itu adalah link tetap. Jadi kita menggunakan keyword, ya. Keywordnya billboard. Kita cari di mana ada kata keyword itu atau kalimat keyword. Contoh seperti ini billboard. Nah ini kita buat link juga. Linknya kemana? Ke eksternal. Nah saya mau coba eksternal itu berarti di luar daripada WSP kita, ya, di luar daripada WSP kita. Nah, saya coba linknya ke sini nih. Saya ada punya WSP. Nah, saya coba linknya ke sini. Saya linknya ke sini aja, ke tempat saya. Jadi Bapak Ibu juga boleh linkkan ke WSP masing-masing, nggak apa-apa. Dan apa gunanya? Nah, itu sangat berguna juga buat WSP kita yang sebelumnya. Ya, sangat berguna ke WSP kita. Contoh sini WSP saya. Sangat berguna, artinya gunanya buat apa? Jadi backlinknya WS. Jadi postingan ini menjadi backlinknya WSP kita sendiri. Jadi sama-sama mendongkrak gitu, sama-sama menaikkan trafficnya. Nah, ini bisa kita lakukan. Ini link internal satu, ini link eksternal. Nah, bisa juga kita buat link internalnya kita buat dua, ya. Kita buat dua. Ini kita linkkan lagi, tapi kita arahkannya ke domainnya aja, ke domain sini, bukan link produk. Nah, arahkan ke situ, ya. Nah, sama juga kalau mau dibuat eksternalnya dua juga nggak apa-apa, ya. Jadi minimal kalau saya sih biasanya mainnya dua internal, dua eksternal. Nah, eksternalnya kemana lagi? Bebas, mau ke DU-nya, mau ke website yang lama, yang lain boleh, ya. Tapi jangan dieksternalkan ke marketplace. Marketplace itu nggak ada gunanya kita eksternalkan, ya. Nah, nah, bagusnya kita buat link eksternalnya ke website kita juga, website kita sendiri. Saya masukkan ke sini lagi. Tapi saya bukan bagian sini, mungkin saya masukkan ke bagian salah satu produk saya. Nah, saya masukkan ke produk saya yang ini. Nah, supaya menjadi backlinknya website saya. Jadi ini, postingan ini menjadi backlinknya website saya. Ya, dua internal, dua eksternal. Itu ya yang harus kita lakukan. Nah, kemudian setelah itu ada namanya link anchor. Link anchor itu seperti apa? Jadi kita membuat link bukan ke WSP kita atau bukan ke website orang lain, tapi dia link ke dalam postingan atau deskripsi ini sendiri, ya. Dia link ke dalam postingan atau deskripsi kita sendiri. Contohnya gini, eh, kita rencananya gini, pada saat nanti orang klik ini, ya, pada saat orang klik ini, dia akan otomatis lompat ke bagian sini, ya, akan menampilkan nomor 5 ke bawah. Nah, kita buat di atas nomor 5, kliknya di sini, kemudian ada gambar bendera, namanya anchor, ya, tulisannya Ancor gitu, ya.
tapi bacanya Anchor. Nah, ini kita buka link Anchornya. Nah, nama link Anchornya apa? Nama link Anchornya kita pakai aja menggunakan keyword. Jadi billboard satu, ya. Oke. Nah, ini sampai muncul bendera di sini. Oke. Nah, kemudian tadi kita rencanakan bahwa pada saat ini diklik, maka dia akan lompat ke billboard atau billboard satu, ya. Nah, ini kita blok dulu. Kemudian kita pilih link. Nah, ini link type apa tipe linknya atau link type-nya diganti URL diganti menjadi link to anchor. Nah, bagian sini nih, billboard satu. Kita pilih billboard satu karena ini nama link apa nama anchornya billboard satu. Nah, ini udah jadi. Nah, kita coba tes. Kita coba tes. Ini kopikan dulu biar nggak lupa. Ini saya simpan. Nah, saya coba tes di sini. Nah, pada saat dibuka seperti ini, nah kita punya dua atau ini link internal. Ini akan membuka diri sendiri, ya. Kemudian kalau link eksternal, dia akan membuka produk lain, apa website lain seperti ini. Nah, cuman kalau kita pakai link eksternal internal seperti ini, kalau dia membuka, dia akan membuka produk apa website lain, tapi website yang ini hilang. Nah, ini harus perlu sedikit kita ganti ya, kita ganti. Jadi itu statusnya harusnya jangan hilang. Ini kita ganti targetnya ya, targetnya kita ganti, kita tambahkan aja targetnya menjadi blank ya, targetnya blank. Ini juga sama. Oh enggak, ini jasa billboard ini internalnya. Nah, targetnya kita buat blank. Nah, tujuannya apa kita menggunakan target blank? Tujuannya adalah, jadi pada saat kita buka, ya, pada saat link ini kita klik, jasa billboard.com-nya tidak hilang. Ya. Ini belum refresh ya. Nah, ini kita klik, yang ininya tidak hilang ya. Pada saat dia membuka website lain, website aslinya tidak hilang. Kalau tadi kan hilang. Nah, kita perlu gunakan pakai targetnya blank supaya dia membuka tab baru untuk menampilkan website yang kita link. Oke, ini udah semua. Tinggal ini nih. Ini link anchor. Tadi tujuannya adalah pada saat ini diklik, dia akan lompat ke nomor 5. Nah, nomor 5 di sini nih, paling atas. Ya, tujuannya seperti itu. Tapi sebenarnya apa fungsinya buat kita gitu? Sebenarnya kalau secara konsumsinya sebenarnya itu bukan konsumsi manusia, tapi lebih ke konsumsi robotnya, ya. Karena apa? Pada saat si robot Google masuk ke daerah sini, yang pertama sekali dia baca itu bagian link. Dia linknya kemana dia? Nah, linknya itu dia akan dibaca sama dia dan link yang kita arahkan ke eksternal itu akan ditelusuri sama dia sendiri. Oke, jadi yang pertama link internal, link eksternal, link anchor. Nah, kalau bisa link anchor ini bisa kita buat lebih dari satu, ya. Link anchornya bisa kita buat lebih dari satu, seperti ini. Nah, bisa juga tadi yang ini sudah kita buat link anchor. Nah, sekarang kita coba lagi link anchor yang kedua. Tujuannya apa? Pada saat nanti ini diklik, ya, tombol ini apa? Tulisan ini diklik, dia harus lompat ke sini, keempat. Ya, caranya sama seperti tadi, tinggal kita arahkan ke di atas empatnya aja, jangan di empat sini ya. Di atasnya aja tempat kosong. Klik tombol anchor yang ada gambar bendera. Kemudian kita pakai nama anchornya adalah Billboard 2. Tadi kan satu kita pakai, sekarang dua. Nah, sampai ada bendera. Nah, kemudian dari sini nomor 2 ini kita blok, kita buat link, ya. Nah, kita arahkan ke ini tipe URL-nya diganti jadi link anchor.
link to anchor, kemudian di sini pakai billboard 2. Oke. Nah, itu. Jadi kita punya dua, dua internal, dua eksternal, dua anchor. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Nah, kemudian satu lagi, apalagi yang dibutuhkan dalam sebuah deskripsi, ini kita tambahkan lagi yang namanya gambar, ya, gambar, tapi dengan catatan gambar yang kita sisipkan itu menggunakan nama file. Nama filenya adalah eh, keyword, ya. Nama filenya adalah keyword utama. Contoh kita buat seperti ini. Ini kita taruh di sini. Rencananya di atas 4 ini kita sisipkan gambar, ya, gambar billboard. Nah, coba kita lihat bisa nggak dia simpan atau upload gambar. Nah, ini ada upload gambar, multiple gambar. Nah, di sini ada nih billboard, mana billboard. Nah, seperti ini, ya. Ini ada. Nanti kita ambil, hmm, kita sisipkan gambar itu ke dalam produk kita. Bukan produk, ke deskripsi produk. Tadi kita rencananya mau taruh di sini di 4, ya. Nah, kita tinggal klik tombol image, baru browse server. Nah, kita cari billboard. Billboard itu seperti apa sih? Ini gitu. Nah, katakanlah seperti ini, ya. Nah, ini kan ininya keyword. Nama file gambarnya keyword. Nggak apa-apa, ada yang penting ada kata keyword di situ. Kemudian width-nya kita kasih kosong. Bukan nol ya, tapi dikosongin aja. Width sama height-nya dikosongin. Oke, kemudian kita simpan. Nah, di sini muncul gambarnya. Itu sangat perlu juga kita tambahkan. Nah, setelah itu sudah jadi link internal, link eksternal, link anchor, tambah gambar. Untuk deskripsi saya rasa sih udah cukup. Biasanya sih kalau perlu ada table. Table ada nggak? Oh iya, di sini sudah ada tabelnya. Jadi table nggak perlu ditambahkan karena sudah ada. Oke. Kemudian bullet sudah ada. Udah untuk deskripsi sudah selesai sebenarnya. Jadi hampir semua produk kita yang kita posting itu harus kita buat seperti itu persis. Kemudian kita simpan. Nah, terus apalagi yang harus kita lakukan kan gitu. Apalagi sih yang harus kita lakukan untuk menaikkan atau melakukan optimasi terhadap produk kita. Oh, ini duanya nggak ini ya. Hmm, tadi udah disimpan, tapi nggak mau. Dua, dua ini mana? Nah, ini tadi nggak ada anchornya. Oh, ini belum kita insert ya. Bukan, belum kita link. Ini kita link kan tadi. Tipenya ini pakai billboard 2. Oh, anchor-nya nggak kesimpan. Ini kasih anchor dulu deh. Anchor yang kedua belum kesimpan. Billboard 2. Dan kemudian dari sini kita buat link anchor ke billboard 2. Kita klik link, URL-nya ini, ya, baru billboard 2. Oke, baru disimpan. Kita cek. Nah, ini udah, dua-duanya udah ada. Oke. Nah, itu yang perlu kita tambahkan di semua postingan kita. Nah, kemudian satu lagi, setelah kita melakukan postingan dari sudah melakukan link-link yang kita rencanakan seperti tadi dan juga gambar, ada lagi yang perlu kita tambahkan namanya BPP, ya. BPP itu apa? Eh, body per page, ya. Body per page yang fungsinya apa? Body per page itu berfungsi untuk membuat halaman ini menjadi unik, ya.
halaman ini menjadi unik, yang artinya bisa apa? Lebih lebih dengan yang lain itu, ya artinya lebih unik lah dipandang oleh si robot Google, ya. Jadi ini nanti di BPP itu biasanya kalau kita membuat BPP di sini di link ini, dia akan menambahkan di sini di bawah sini. Dia akan menambahkan postingan di bawah sini. Postingannya yang mana? Postingannya berdasarkan BPP yang kita buat, ya. Nah, sekarang rencananya bahwa di dalam postingan ini, ya, di dalam postingan ini kita akan buat BPP. Nah, caranya gimana? Membuat BPP. Nah, kita masuk dulu ke body per page, BPP. Nah, ini sudah ada sih, sudah ada yang buat, tapi baru berapa orang nih? Baru berapa postingan? Baru 148 postingan, masih sedikit. Ya, kita coba masuk body per page, tambahkan atau input BPP, kemudian linknya kita isi dengan link yang akan kita buat BPP. Kan yang mau kita buat BPP kan bagian sini. Nah, linknya kita kopikan, linknya ini kita kopikan, masukkan ke sini. Oke. Nah, kemudian di sini ada konten. Nah, kontennya yang kita isi itu harus menggunakan HTML atau script. Nah, sementara untuk BPP ini kita hanya menggunakan dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, tulisannya nanti kita coba minta ke ChatGPT untuk membuat tulisan tentang ini, tentang judul kita. Cuma dengan catatan, kalau bisa jangan sama dengan ya konten yang akan kita buat di BPP tidak boleh sama dengan konten yang sudah kita upload seperti ini. Ya. Jadi ini berbicara tentang harga pembuatan billboard di Depok. Ya. Nah, bagusnya kita buat tetap, jadi keyword yang kita pakai tetap billboard. Kita minta ChatGPT, tolong buatkan saya artikel tentang cara pemasangan bill billboard. Jadi materinya beda dengan yang sudah kita posting. Kalau tadi kan tentang jual ya, apa jasa jasa billboard ya, jasa pembuatan billboard atau neon box. Nah ini kita coba tetap keywordnya billboard tapi dengan teknik yang lain yang kita minta. Contoh pemasangan atau bisa juga tolong buatkan saya sejarah pembuatan billboard gitu ya. Bisa juga atau buat lagi eh, apa ciri-ciri billboard yang bagus. Nanti kan dikasih penjelasan oleh si robot Google. Nah, saya pakai yang ini, cara pemasangan billboard di Depok. Ya, Depok tadi ya. Oh, ya, di Depok. Nah, tinggal ini kita enter. Ini dia buat seperti ini. Nah, ini nanti kita kopikan sebagai isian dari BPP kita, body per page. Ya, nah, ini cara pemasangan. Ini persiapan awal, persyaratan perizinan, desain dan material, proses pemasangan. Oke, dia buat seperti itu. Pemeliharaan dan perawatan. Tapi tetap dibaca ya. Takutnya ada kalimat yang salah atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Tetap dibaca isinya. Nah, oke. Nah, ini kita kopikan aja. Ini kita kopikan, ya. Kopikan, masukkan ke sini. Nah, cuman kalau kita masukkan ke sini kan yang mau kita copy itu kan bentuknya teks tulisan. Sementara di sini mintanya HTML atau bentuk script HTML. Nah, kalau di sini tidak ada fasilitas untuk merubah, tidak bisa merubah ini eh, tulisan menjadi HTML. Nah, ini kita coba.
isi apa aja dulu satu huruf buat simpan karena kan linknya sudah kita buat takutnya lupa lagi. Ini buat disimpan aja, disimpan baru kita pinjam bagian di produk ya, produk kita pinjam bagian editornya karena editor ini yang bisa merubah tulisan menjadi script HTML. Ada tombol ini. Nah, hasil tadi ini kita kopikan, masukkan ke sini ya. Tulisan itu masukkan ke sini. Ini tetap kita pakai H3 ya. Ini hampa. Sorry, H4. Ini kita pakai H4. Ini juga YouTube nggak usah Nah, dari sini ini normal. Nah, ini baru kita rubah menjadi script HTML dengan cara klik tombol source di sini pojok kiri atas. Klik tombol source ini sudah jadi HTML. Nah, ini kita blok semua, kita kopikan baru udah kita tinggal aja masuk ke BPP. Ini tadi yang kita buat, ya. Ini kita buat. Nah, ini A yang di sini kita ganti jadi atau dikopas di sini dari hasil konversi dari tulisan menjadi eh, script HTML, ya. Masuk ke sini. Baru itu submit. Nah, coba kita lihat hasilnya. Tadi rencananya bahwa di bawah sini akan kita buat body per page ya, refresh. Kita cek ke bawah, sudah muncul belum? Ini kok nggak masuk ya? Tidak. Coba kita linknya, takutnya linknya yang salah. Body per page. Oh, benar. Ini mungkin dari efektif dua. Harusnya bisa. Hmm. Oh, beda. Karena itu tadi postingannya user ya. Ini saya buat sendiri pakai super admin. Jadi nggak nyambung. Harusnya nanti Bapak Ibu yang membuat BPP-nya ya. Jadi tidak bisa dari saya. Kecuali saya yang membuat ini, postingan ini sebelumnya. Makanya dia tidak nyambung. Iya. Jadi nanti dibuat BPP seperti itu. Ya, nanti baru. Jadi nanti postingan ini punya postingan oleh, ini super admin ya? Ini posting, oh jadi postingan saya ini jadinya. Karena saya yang simpan. Jadi postingan saya benar. Oke. Nah ini seperti ini. Nanti jadinya seperti ini. Ya, cara pemasangan billboard di Depok. Ya. Nah ini BPP yang baru kita bentuk.
Oke. Nah, itu perlu ditambahkan DPP. Gitu ya, Bapak Ibu yang perlu kita lakukan. Nah, apakah perlu diinspeksi? Perlu. Jadi karena ini sudah banyak yang kita rubah, bagusnya saya kalau biasanya bagusnya ini saya inspeksi ulang karena sudah banyak yang saya harus rombak gitu ya. Jasa billboard. Ini saya inspeksi lagi deh. Hmm. Ini belum pernah diinspeksi. Oke, sudah selesai kita inspeksi untuk produk kita yang ini. Oke. Mungkin gitu aja ya, Bapak Ibu ya yang perlu kita lakukan untuk semua postingan kita agar lebih cepat teroptimasi, agar lebih cepat masuk di halaman Google yang halaman yang bagus. Di sini saya lihat belum bagus rankingnya gitu ya. Karena memang banyak kan masih belum dioptimasi. Oke, gitu ya Bapak Ibu nanti minta tolong kita melakukan hal yang sama seperti tadi buat link internal 2, link eksternal 2, link anchor, kemudian tambahkan foto, setelah itu tambahkan BPP. Gitu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand, saya buka untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya. Enggak, Pak Her, silakan Pak. Bu Her ya? Dokter, Pak. Ya, Bu Her. Saya ingat Pak Heri, jadi ya Pak, setelah dipasang body perfect itu diinspeksi lagi, Pak ya? diinspeksi karena kan kita sudah banyak berubah Bu, banyak apa updatean kita sudah banyak ya, banyak tadi link internalnya 2, link eksternalnya 2, gambar kita tambahkan, link anchor kita tambahkan, BPP kita tambahkan. Otomatis kan banyak yang sudah kita rubah, lebih bagus sih diinspeksi lagi Bu. Ya Bu ya. Ya. Terus kapan Pak digunakan Mac Tool untuk postingan? Untuk maktul jangan dulu, tapi saya lihat sudah ada yang pakai maktul loh. Iya, saya Maktul lihat ada. jangan dulu. Saya lihat di sini tadi sudah ada yang pakai maktul, makanya di sini banyak gambar-gambar yang hilang tadi ya. Itu kelihatan main-main maktulnya terlalu banyak. Jangan main maktul dulu deh kalau bisa. Jadi gini biar naik dulu. Kalau ini sudah naik, baru kita buat maktul gitu Bu Heri. Bu Heri lagi, Bu Her. Jadi nanti, jadi kan saya selalu mantau ini Bu, mantau jaring apa namanya ini. Ini baru 303 inspeksinya yang sudah terindeks. Nah ini masih kurang. Nah setelah saya cek tadi di Google-nya, ternyata kita masih jauh. Nanti sampai kalau ini udah bagus, rankingnya udah banyak di halaman 1, baru kita buat maktul, pakai maktul gitu Bu Her. Ya Bu ya. Iya, baik, makasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan yang mau tanyakan lagi. Saya sebenarnya tadi mau ngundang ini, mau ngundang Pak Pak siapa? Vendornya ya. Cuman saya tadi belum saya lihat di Google-nya, di Google produk kita belum naik, belum bagus naiknya. Jadi kita tunda dulu deh. Nanti kalau udah naik baru kita eh, panggil Pak Taufik ya, Pak Taufik namanya vendor kita untuk jasa billboard, huruf timbul dan satu lagi eh, neon box. Nah, supaya nanti kita ngobrol dengan beliau, si vendornya, kita mau tanyakan tentang leads, tentang bagaimana ada closing tidak, ada list tidak, kan gitu. Atau Bapak Ibu silakan nanti bertanya kalau. Tapi
kita tunggu dulu ya, tunggu si website kita ini bagus dulu, baru kita undang beliau. Gitu ya, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanya lagi? Silakan, Pak, tanya Pak. Bu Rida, silakan. Eh, bikin link anchornya susah ya Pak karena judulnya kan hampir sama ya. Judul apanya, Bu? Apa billboardnya itu loh, gambarnya kan hampir sama. Jadi kalau kita klik itu nggak bisa ke produk kita gitu. Oh, nyari ininya. Kalau Yang, di adminal kan bisa, tapi hmm. pas di, Oh, ke ininya aja, Bu. Kalau link anchor kan ke dalam sini, Bu. Jadi ini tadi kan link anchor itu, kalau ini diklik, dia akan lompat ke nomor 5 kan? Masih ke sini kalau link anchor. Tapi nah, kalau link internal tadi yang Ibu bilang, mungkin link internal ya. Ibu nah, yang linknya kan mungkin Bu, Bu Ibu Rida punya postingan berapa? banyak Pak, pakai Oke. masker. Nah, pantesan nih. Berarti yang tadi yang kosong-kosong gambar tanyaan Bu Rida ya. Belum di itu gambarnya. Ih, ampun. Jadi gini, yang sudah apa? Lupa lagi. Jadi yang sudah diposting nanti Ibu link internal. Ini kan link internal ya. Link internal ini larinya ke produk Ibu aja langsung ngambil link yang di produk Ibu yang satunya lagi gitu. Iya. Ya, link internalnya ke situ aja Bu. Nggak apa-apa. Jadi supaya pada katakanlah ini produk Ibu nih satu, ya kan? Terus Ibu buat link internalnya ke produk Ibu yang kedua, otomatis kalau ini naik, produk yang kedua pun itu ikut naik, gitu Bu. Jadi saling tarik menarik. Nah, ya, udah coba yang Ya, susah tuh yang internal Pak. ya. Kalau link anchor kan ke bawah sini Bu, nggak sulit. Kayak- Ya, gitu ya. Iya Pak, Oke. Ada lagi Bu Rida? udah. Oke, nggak ada ya. Terima kasih Bu. Baik, ini ada saya lihat tadi di chat ya, di chat. Pak Tony, WSP itu ada batas kotanya ya, jadi berapa kuota satu WSP itu? Kalau WSP yang Bapak Ibu punya, itu sebenarnya kuota itu ya, kami menyebutnya 2.000 ya, kami menyebutnya 2.000. Cuman sebenarnya itu kuotanya dibatasi dari hostingnya. Kalau saya nggak salah, eh, kuota hostingannya itu sekitar 500 megabyte. Jadi kami nyebut 2.000 itu untuk jaga amannya, amannya 2.000. Tapi kadang-kadang kan Bapak Ibu kadang-kadang bisa kok saya bisa posting 3.000 masih bisa. Bisa karena sebenarnya karena gambar-gambar yang Bapak Ibu buat atau konten-konten yang Bapak Ibu buat itu masih konten yang standar, belum ada BBP gitu ya. Kalau ada BBP, ada link, terus ada gambar di dalam deskripsi seperti tadi, itu bisa nggak sampai 3.000 tuh udah udah mau ini, udah ada warning bahwa kuota akan penuh atau kuota udah penuh. Tapi kalau masih standar pakai Maktul, kadang bisa sampai 3.000 juga bisa. Tapi kami tidak boleh menyebut 3.000 karena apa? Hasil Maktul itu kan belum kita olah. Belum kita olah itu artinya apa? Belum kita tambahkan BPP, belum kita tambahkan bannernya, belum kita tambahkan eh, gambar di dalam deskripsi. Makanya bisa kadang 3.000. Tapi standar apa? Kalau kami nyebutnya standarnya itu 2.000 supaya aman. Gitu ya tadi Pak siapa ya? Pak pada Mas Rizal ya. Baik. Terus ada lagi nggak ada ya? Baik. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, atau silakan masih ada. Oke, gitu ya Bapak Ibu. Nanti kalau seandainya apa untuk kelanjutannya, minta tolong Bapak Ibu melakukan hal yang seperti tadi agar teroptimasi dengan bagus. Ya, website ini teroptimasi dengan bagus. Bagaimanapun juga, kalau ini makin bagus, kita-kita juga yang dapat cuannya. Ya, nanti bagaimana? eh, saya sebenarnya tadi mau ngundang Pak Taufik, tapi sore tadi saya cek site-nya masih sedikit. Ya, saya nggak enak juga. Site-nya sedikit, padahal kita lagi ramai ngerjainnya gitu kan.
Nah, nanti kita tolong aja kepada Bapak Ibu, tolong di apa posting lagi, diinspeksi lagi, tambahkan eh, internal link internal eksternal, foto, BPP, link anchor, gitu ya. Baik, Bapak Ibu ya, terima kasih. Kalau tidak ada lagi yang bertanya, cukup mungkin hari ini kita sudahi pertemuan kita. Mohon maaf kalau ada kata atau jawaban saya yang tidak berkenan. Semoga hari-hari kita semakin baik ke depannya. Akhir kata kami dari tim teknis Titik Terang Kreatif mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Selamat malam. Selamat Selamat malam, Pak Tony. Terima kembali. kasih. Makasih Pak Salam, Tony. Pak. Sampai jumpa. Selain izin lab Bapak Ibu ya.